Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikria Tubuya, dosen IAIN Langsang. Saya mengajar mata kuliah Ekonomi Manajerial. Mari ikuti saya kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kita mulai, mari kita melihat video media pembelajaran dari Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi manajerial. di mana pada pertemuan pertama itu membahas tentang ruang lingkup dan konsep manajerial. Mari kita mulai. Di sini ada menu, di mana yang pertama ada petunjuk, materi, video, dan kuis. Kita lihat pada petunjuk yang pertama, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan tema utuh dalam pembuatan keputusan, serta menganalisis ilmu pengambilan keputusan dengan mengaplikasikan teori ekonomi, matematika ekonomi, dan ekonometrika sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dan menunjukkan bagaimana keputusan manajerial di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Adanya subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan pertama mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup ekonomi dan manajerial. Oke, baik. Selanjutnya ada materi. Mau tahu dulu sampai di mana pembelajaran kalian selama beberapa semester belakangan ini. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Siapa yang tahu? Sebenarnya ekonomi ini dari bahasa Yunani adalah aikos dan nomos, di mana aikos itu adalah rumah manusia yang tidak terbatas, akan tetapi alat pemenuhannya yang terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, mau ini, mau itu kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi. Apa yang nggak bisa terpenuhi? Keinginan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu harus ada alat pemenuhannya. Alat pemenuhannya itu pertama mengelola siapa? Mengatur siapa? Diri sendiri. Baru bisa mengatur orang lain. Nah, orang lain itu siapa yang atur? Adalah manajer. Oke, jadi ekonomi manajerial itu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi manajerial? Enggak, Bu. Oke, baik. Jadi ekonomi manajerial itu adalah suatu pengaplikasian atau penerapan teori ekonomi dalam pembuatan keputusan untuk mencari solusi dan alternatif untuk tercapainya suatu tujuan di dalam perusahaan. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Artinya di sini adalah di mana seseorang mencari solusi dan alternatif dalam menyelesaikan masalah di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana ada masalah, ada solusi untuk mencapainya solusi optimal dalam tercapainya suatu tujuan. Jadi ekonomi manajerial itu menggabungkan seluruh rangkaian pembelajaran daripada ekonomi teori atau teori ekonomi, decision making science atau ilmu keputusan, matematika ekonomi, statistik ekonomi, dan ekonometrika. Jadi mahasiswa harus sudah lulus dulu seluruh mata kuliah itu baru bisa mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk alat analisis matematika ekonomi itu melihat misalkan estimasi atau perkiraan atau peramalan daripada penjualan. Yang kedua itu statistik. Statistik itu melihat metode apa yang dipakai, metode kualitatif atau kuantitatif, atau menggabungkan kedua metode tersebut. Yang ketiga, ekonometrika. Ekonometrika ini nanti akan belajar tentang menggunakan bagaimana mengolah data menggunakan regresi. Selanjutnya, slide yang ini adalah menerangkan tentang peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan.
keputusan. Jadi seorang manajer harus paham dulu apa yang terjadi di dalam perusahaannya. Misalkan ada masalahnya yaitu harga dan keluaran produk. Jadi si pengusaha tadi atau pengusaha harus tahu dulu harga yang ditetapkan dan produk apa yang akan dikeluarkan. Jadi kalau kita membuka usaha itu bukan buka suka-suka hati kita. Jadi produk apa yang akan kita keluarkan sehingga barang kita itu diterima di pasar. Nah terus yang kedua bisa dilihat membuat atau membeli. Nah ini bagian dari konsumen. Kalau dari perusahaan ini bagian konsumen. Jadi si konsumen tadi dia harus buat dulu apa yang mau dia beli. Terus dilihat daripada tingkat kesediaan, media dan identitas periklanan, penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Nah ini adalah sumber masalah daripada pelaku usaha, di mana pelaku usaha tadi harus bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga produk dia itu bisa diterima di pasar dan perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Nah yang kedua, dalam menyelesaikan masalah tersebut harus menggunakan teori ekonomi, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah baru menggunakan alat analisis. Alat analisisnya itu berupa matematika ekonomi, statistik ekonomi dan ekonomi mereka. Lembaga juga tentang di mana seseorang manajer dapat mengambil suatu tujuan. Nah, apa yang membedakan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro? Siapa yang tahu? Mikro kecil Bu atau besar? Ya, mikro kecil dan makro Besar. Ada lain yang tahu? Itu kan? Kalau ekonomi mikro contohnya itu terlihat pada kasus pada industri. Nah, jadi perusahaan itu harus melihat apa yang harus diproduksi. Terus berapa banyak yang harus diproduksi. Terus siapa yang ditargetkan dalam membeli. Nah, terus apa yang memberikan kualitas terhadap suatu produk. Nah, jadi itu harus ditentukan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini dilihat daripada kasus teori ekonomi mikro. Sedangkan teori ekonomi makro itu dilihat misalkan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Misalkan nilai tukar rupiah itu misalkan diskotokan itu melihat kasus sekarang ini banyaknya utang di luar negeri seperti Indonesia, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini investor melihat peluang. Apakah terjadi inflasi? Kalau terjadi inflasi, apa yang disolusikan oleh pemerintah? Menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga, maka investor tidak mau menanamkan sahamnya di perusahaan, membeli sahamnya. Jadi kemana perginya? Menabung uangnya di mikroeconomic theory atau yang dikatakan dengan teori ekonomi mikro. Tadi kan ada dua tuh konsep ekonomi. Teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, Ibu mau tahu dulu siapa yang tahu tentang teori ekonomi mikro? Siapa? Ayo. Bisa apa? Bereji? Teori tentang harga, produksi, pasar, Bu. Ya. Yang lain? Terus perusahaan dan rumah tangga. Jadi teori ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku produsen, konsumen, perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan teori ekonomi makro, Ekonomi makro adalah mempelajari tentang suku bunga, inflasi, dan lebih mempelajari tentang dia lebih ke pemerintahan, Bu. ada campur tangan Pemerintah. Jadi teori ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang agregat atau keseluruhan yang ada campur tangan pemerintah. Benar, contohnya itu seperti inflasi, suku bunga. Jadi pemerintah juga, perusahaan juga nggak bisa menaikkan suku bunga sesuka hatinya. Jadi harus berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dilihat seperti kebijakan fiskal dan kebijakan menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Apa aja yang digunakannya? Seperti apa aja? Ada matematika ekonomi, terus statistik, ada teori ilmu keputusan,
Jadi yang ekonomi teori dan definisi ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Adalah pengaplikasian atau penerapan suatu teori ekonomi dan metode ekonomi. Oke, selanjutnya mau ngebahas tentang mikroeconomic theory atau yang dikatakan dengan teori ekonomi mikro. Tadi kan ada dua tuh konsep ekonomi, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, Ibu mau tahu dulu siapa yang tahu tentang teori ekonomi mikro? Siapa, ayo? Isa, apa? Bereji? Teori tentang harga, produksi, pasar, Bu. Ya. Yang lain? Terus? Perusahaan dan rumah tangga. Jadi teori ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku produsen, konsumen, perusahaan dan rumah tangga. Apa yang membedakan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro? Siapa yang tahu? Mikro kecil Bu atau besar? Ya, mikro kecil dan makro Besar. Ada lain yang tahu? Itu kan? Kalau ekonomi mikro contohnya itu terlihat pada kasus pada industri. Nah, jadi perusahaan itu harus melihat apa yang harus diproduksi. Terus berapa banyak yang harus diproduksi. Terus siapa yang ditargetkan dalam membeli. Nah, terus apa yang memberikan kualitas terhadap suatu produk. Jadi itu harus ditentukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini dilihat daripada kasus teori ekonomi mikro. Sedangkan teori ekonomi makro itu dilihat misalkan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Misalkan nilai tukar rupiah itu misalkan didiskotokan itu melihat kasus sekarang ini banyaknya utang di luar negeri seperti Indonesia, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini investor melihat peluang. Apakah terjadi inflasi? Kalau terjadi inflasi, apa yang disolusikan oleh pemerintah? Menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga, maka investor tidak mau menanamkan sahamnya di perusahaan, membeli sahamnya. Jadi kemana perginya? Menabung uangnya di teori ekonomi makro. Nah, Oke. Ekonomi makro adalah mempelajari tentang suku bunga, inflasi, dan lebih mempelajari tentang dia lebih ke pemerintahan, Bu. Ada campur tangan Pemerintah. pemerintah. Jadi teori ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang agregat atau keseluruhan yang ada campur tangan pemerintah. Benar, contohnya itu seperti inflasi, suku bunga. Jadi pemerintah juga perusahaan juga nggak bisa menaikkan suku bunga sesuka harinya. Jadi harus berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dilihat seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, selanjutnya mau ngebahas tentang teori perusahaan. Sebelumnya Ibu tanyakan dulu, apa yang dimaksud dengan teori perusahaan? Baik, di dalam perusahaan itu kita harus memiliki etika bisnis. Jadi penjualan juga harus memiliki etika, bukan hanya perilaku di dalam diri seseorang, namun di dalam penjualan juga harus memiliki etika bisnis. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, bagi ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya, Bu. Oke,
Oke, baik, silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana menganalisis pengambilan keputusan strategi penetapan harga? Oke, baik, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu analisis pengambilan keputusan dalam menetapkan harga. Selanjutnya Ibu kasihkan kesempatan bagi kelompok lain untuk menjawab. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Baik, izin silakan. saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang jawabannya adalah analisis pengambilan keputusan strategi dalam penetapan harga dilihat dari penetapan harga penetrasi dan penetapan harga pada produk yang telah beredar. Silakan. Mengenai pembahasan pada teori ekonomi makro, saya mau bertanya, penjelasan teori makro adalah secara agregat dan ada campur tangan pemerintah. Pertanyaan saya, apa peran pemerintah dalam kegiatan bisnis? Oke, baik. Itu untuk jawaban soal nomor 2 di kelompok 2 itu yang pertama itu ada namanya kegiatan konsumsi pemerintah, ialah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membeli barang dan jasa untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi pemerintah yang diatur yang masih barang dan jasa untuk mengelola dan mengatur jarak evaluasi volume yang dikeluarkan oleh perusahaan biar tidak melebihi kapasitas yang telah disediakan oleh negara. Perusahaan itu adalah meminimalisirkan modal dan memaksimalkan laba. Jadi mengecilkan biaya untuk memaksimalkan profit. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu. Oke, jadi baik, diskusi kita selesai. Selanjutnya ada sebuah video dari Ibu yang harus kalian tonton untuk melihat bagaimana menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. What do you mean? I'm hungry. That lazy kid isn't doing his job. Right, but that's his problem. Your problem is where can you go to find some food? Me? Find food? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. How's that working? Yeah. If I could get out of here, I could maybe find food in the garbage pile. That's another option. I noticed that the boy left your gate unlocked. Yeah, but I've never just walked out of here. And there might not be any food there anyway. Well, probably time to decide and do something. Stay or get. Oke, baik, video tadi menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jadi, saudara-saudara semua paham tentang ruang lingkup dan konsep daripada ekonomi manajerial? Coba paham ya? Oke, baik, selanjutnya kuis, di mana kuis ini dibuat sebagaimana kalian paham dan merespon daripada pembelajaran pada hari ini. Silakan buka Kahoot IT-nya untuk menjawab kuis daripada aplikasi tersebut. Oke, baik, kuis ini menjawabnya harus dengan kecepatan, cepat menjawabnya.
Jadi kalau yang jawab warna hijau juga benar, yang jawab warna biru juga benar. Semua lidah ya, paling tinggi yang mana namanya jari. Baik, sekarang ya, pegangnya turun sama jawab ya. Sini bulan yang ketiga nih. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih telah merespon daripada kuis tersebut. Alhamdulillah banyak ya pembelajaran yang telah kalian respon dan paham. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwasanya ekonomi manajerial itu adalah pengaplikasian atau penerapan teori ekonomi dan metode penelitian dalam membuat keputusan untuk mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan solusi demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Jadi teori ekonomi ada teori ekonomi mikro, ekonomi makro. Nah, belajar teori perusahaan, terus belajar etika dan bisnis, di mana perusahaan harus sejalan dengan etika dan bisnis. Alat analisis yang digunakan dalam menerapkan pengaplikasian daripada ekonomi manajerial ada 3 alatnya. Apa aja? Ekonomi matematika, statistik ekonomi, dan ekonomi. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan pada hari ini